إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal salih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima qiyamul lail kita di bulan suci Ramadan kemarin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka pada hari Jumat kita berkumpul untuk melaksanakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau adalah qudwah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga umatnya ketika mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, manut nopo sing disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita semua akan berbondong-bondong bersama beliau untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam suasana Idul Fitri ini tentu kita semua sudah mempraktikkan satu potongan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka dalam mereka memaafkan, berlapang dada. Apakah kalian tidak suka ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
pengampun lagi maha penyayang. Berdasarkan ayat ini, kita kaum muslimin sudah melakukan. Insya Allah kalau apa yang kita lakukan didasari dengan ilmu, didasari dengan dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka di situ akan semakin menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika di hari Idul Fitri ini kita saling memaafkan, karena dalam Al-Quran ada syariatnya. Bahkan dalam sebuah hadis pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan man ahabba an yasalahu fi rizqihi wa yus'alu fi atharihi falyasil rahimah. Siapapun orang yang suka, yang cinta, sing kepingin dijembarno rezekinya dan dipanjangkan usianya, panjang usia itu bagi barokah, banyak manfaatnya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, untuk umat, maka falyasil rahimah, sambunglah tali persaudaraan. Tidak hanya menyambung tali persaudaraan dengan saudara kandung, tapi yang lebih luas tadi yaitu menyambung tali persaudaraan sesama muslim. Sebab kalau silaturahmi itu adalah menyambung tali persaudaraan dengan saudara kandung, atau tali persaudaraan dengan saudara sekurahim, atau masih wonten urutan dulu itu silaturahmi. Kalau silaturahim itu lebih luas cakupannya, tidak hanya menyambung tali persaudaraan dengan saudara kandung atau saudara keturunan, akan tetapi menyambung tali persaudaraan sesama muslim, lebih luas cakupannya. Kalau silaturahim ini salah satu rahasia bahasa Arab, perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di suasana Idul Fitri ini kebanyakan kita dan sebagian besar dari kita dan kita semua insya Allah sudah mempraktekkan hadis dan ayat tersebut di atas. Maka ketika praktek ini kita dasari izin Kanjeng Nabi menganjurkan untuk seperti ini, silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan supaya saling memaafkan, supaya legowo atas kesalahan saudara kita yang lainnya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasaffahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Kalau dua muslim bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melontar musuh-musuhnya di antara mereka berdua sebelum jabatan tangan ini dilepaskan. Qabla an yatafarraqa. Begitu saja bagi kita Rasul. Kalau ini yang berkata, yang bersabda adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti benar. Sebab beliau bersabda, beliau berbicara, beliau melakukan satu tindakan itu berdasarkan keseimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga semangat silaturahim ini tidak hanya ketika hari raya Idul Fitri, namun di waktu-waktu yang lainnya pun tetap kita kumandangkan, tetap kita rutinkan supaya persaudaraan sesama muslim, kita mengetahui keadaan situasi bagaimana saudara kita, apakah kekurangan atau tidak, apakah kelebihan atau tidak. Mungkin saudara kita yang lainnya butuh penggalian, nomor cinta tadi tawaran gelap mungkin itu makna dari memanjangkan usia barokah. Kenapa? Karena ketika kita pada posisi jabatan yang tinggi, kemudian jabatan itu kita dapatkan dengan baik, jabatan itu kita
dapatkan dengan jalur yang benar, tidak dengan kecurangan. Harta kekayaan yang kita kumpulkan itu tidak dengan kecurangan. Ketenaran yang kita miliki itu tidak dengan sia-sia. Maka disitulah akan ada nilai barokahnya. Namun sebaliknya, ketika harta, jabatan, ketenaran kita mendapatkannya dengan cara yang curang, dengan cara yang curas, memanfaatkan dukun misalnya untuk mendapatkan posisi yang terbaik di antara manusia, maka itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang semu. Oleh jabatan sing apik tapi dengan cara yang tidak baik. Boleh dia bahagia hanya sesaat, karena dia akan dihantui oleh rasa kesalahan-kesalahan. Tidak akan barokah hidupnya, tidak akan barokah hartanya, tidak akan barokah ketenaran yang dia miliki. Kalau kita memahami bahwa kehidupan di alam dunia ini hanya sekedar permainan dan sedap gurau saja, maka kita akan memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan Allah, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, semakin kita mendapatkan harta kekayaan yang banyak, kejabatan yang tinggi, ketenaran yang luar biasa, namun kita gunakan dengan kesombongan. Waliyahulillah. Kontrolnya iblis, ambang neraka. Kita berdoa Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutaman. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Katakanlah, wahai saudara-saudara sekalian berbahagia, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kita hidup di dunia ini hanya sedang berobat dunia. Misalnya dulu ketika kita masih kecil, bermain maling-malingan, ada yang jadi maling, ada yang jadi polisi. Ketika dewasa beneran jadi maling, ketika dewasa beneran jadi polisi. Berarti kan dunia berputar terus. Oh siapa yang kita tahu ini dibebas hidup ya seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita sadarkan kembali jiwa kita bahwa annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah, dan hanya perhiasan belaka. Wa tafakhurun bainakum, dan juga kehidupan di dunia ini hanyalah berbangga-bangga. Itu aku, omaku wapi, motorku wake. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, harta kekayaanku berlimpah, anakku wake. Wa takatsur, berlomba-lomba fil amwali wal aulad, mengumpulkan harta yang banyak, mendapatkan keturunan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan kamatsali ghaithin, seperti air hujan yang turun dari langit. A'jabal kuffar nabatuhu, yang membuat petani itu takjub. Karena apa? Tanaman yang ia tanam tumbuh menjadi hijau rau, menjadi sesuai dengan harapan. Nah, gak sampai kematian, gak sampai kekeringan, tumbuh hijau rau, kemudian banyak buahnya. Thumma yahidu fatarahu musfarra, kemudian lama-kelamaan akan menjadi kuning. Yakun, thumma yakun hutaman, dan pada akhirnya pun bisa binasa.
Maka wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Tetapi kita pun juga harus menyadari bahwa di akhirat nanti itu ada siksa Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Ada juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan maghfiratu min Allah wa ridwan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul. Hanya kesenangan yang begitu kehidupan di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau seseorang mendapatkan jabatan harta dan sebagainya itu sebagai yang menganggap sebagai kebahagiaan, sesungguhnya itu adalah kebahagiaan sesungguhnya. Maka harus kita sadarkan diri kita, jiwa kita, bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Lalu bagaimana supaya kita menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan di alam dunia ini ketika kita bekerja lillahi ta'ala karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang belajar kita pun hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dianggap TOP misalnya. Oh hebat, sekian kan sudah seperti ini prestasinya. Tidak seperti itu. Akan tetapi maka mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah kita memikirkan dan memperhatikan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terjadinya pergantian antara malam dan siang. Bagi kita mungkin biasa saja. Oh, sampai ini petang karena gak ada matahari. Apakah kita gak pernah memperhatikan, kita gak berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari? Ketika malam hari ada rembulan, apakah kita pernah mengajak hati, akal dan pikiran kita? Ya Allah, Gusti Allah menciptakan rembulan seperti itu. Apa bahan bakunya? Lalu kok bisa bersinar? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini? Di situ ketika hati, akal dan pikiran kita ajak untuk mengenal ayat-ayat kauniyah, maka insya Allah akan menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Artinya di antara berarti banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini yang disebutkan beberapa pasal. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, pergantian malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, ada juga pergantian piket antara matahari dan rembulan. Maka sesungguhnya dari ayat-ayat kauniyah itu bisa kita memikirkan, ya Allah, Allah menciptakan semuanya. Bagaimana caranya? Otak kita tidak akan mampu untuk memikirkan. Sing paling cilik misalnya menciptakan nyamuk. Apa bahan bakunya? Gak ada dijual pabrik-pabrik, gak ada yang menjual bahan baku untuk membuat menciptakan nyamuk. Maka lantas judul syamsi wala lil-qamar. Gak usah kalian, gak usah kita sujud menghormati, gak usah sujud kepada bulan ataupun matahari.
ta'ala lagi, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Bersujudlah, bersimpuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka semua. Ikut yang ta'budu. Jika kita memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan Idul Fitri ini, ketika hati akal dan pikiran kita sedang dalam kondisi bersih, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menambah dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada di antara kita atau mungkin saudara kita atau mungkin teman kita yang ketika mengumpulkan harta kekayaan tidak dengan cara yang baik, yang ketika mendapatkan jabatan itu dengan cara yang curang, yang ketika nama yang benar saat dirojakan ini diraih dengan cara-cara yang tidak baik, mari kita ingatkan beliau. Sebab apa? Harta kekayaan yang dikumpulkan untuk membeli makanan, untuk membeli minuman, kemudian dinikmati oleh kita, keluarga kita, ataupun yang lainnya, maka sesungguhnya innahu la yarudi lahbun min sudin illa kana innahu awladi. Ketika daging kita turun dari sesuatu yang haram, tidak ada yang lain yang lebih pantas untuknya kecuali neraka. Waliyahulillah. Nek sampun terlanjur bisa segera mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan tubuh kita, kita bersihkan daging kita bersihkan hati akal dan pikiran kita semuanya supaya tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Sebab itu penghalang kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qabilul hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salat.